Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Franky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengukuran dan Instrumentasi Biomedis. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan mengenai proyek UAS kami, yaitu pendeteksi infus dengan sensor inframerah. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Abdul Manafisa dengan NIM 185221011. Kemudian ada Andika Putra Wijaya Kusuma dengan NIM 185221014, dan saya sendiri yaitu Krista Viola Alodia Darmawan dengan NIM 185221014. Berikut ini adalah daftar isi yang akan kami sampaikan dalam presentasi ini, yaitu latar belakang, kemudian tujuan, studi pustaka, alat dan bahan, skema rangkaian, cara kerja, pembahasan, simpulan, dan juga saran. Dan kami akan menyertakan dokumentasi hasil simulasi dari proyek kami. Yang pertama adalah latar belakang. Infus ini merupakan salah satu metode pemberian cairan atau obat melalui pembuluh darah pasien yang sering digunakan dalam pengobatan medis. Nah, pengelolaan infus yang tepat ini tentunya sangat penting untuk memastikan agar pasien itu dapat mendapatkan dosis cairan atau obat yang tepat. Tetapi penggunaan infus konvensional ini masih menghadapi beberapa masalah, terutama terkait tentang laju cairan infus dan juga pengaturannya. Seperti ketidakpastian kapan cairan infus itu akan habis, kemudian hal tersebut yang dapat menyebabkan mengenai keterlambatan dalam penggantian infus. Meskipun perawat bertanggung jawab untuk memantau dan juga mengganti cairan infus, hal ini seringkali dilakukan secara manual dan juga memerlukan pemeriksaan berkala langsung ke ruang pasien, menurut Hendrawati dan Ruswandi tahun 2021. Oleh karena itu, kami mengusungkan suatu alat elektronik yang dapat memantau cairan infus secara otomatis dan tepat waktu. Sistem pemantauan cairan infus dapat membantu memantau tingkat cairan infus secara berkala, sehingga pasien tidak perlu khawatir dengan kondisi cairan infus yang hampir habis atau masih tersedia. Dengan sistem yang kami kembangkan ini, perawat tidak perlu lagi melakukan pengecekan secara manual ke pasien. Dan sebagai gantinya, pengecekan dapat dilakukan secara periodik di ruang server yang dapat memungkinkan perawat untuk lebih efisien dalam mengatur perawatan pasien. Berikut ini adalah tujuan dalam pengembangan dari alat yang kami, yaitu yang pertama ada tujuan umum, yang pertama yaitu nah selanjutnya adalah tujuan mengapa kami ingin mengembangkan alat ini. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu merancang sistem pendeteksi cairan infus. Tujuan mengapa kami ingin mengusung pengembangan alat ini. Ada tujuan umum, yaitu merancang sistem pendeteksi cairan infus dengan sensor inframerah untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam pengelolaan cairan infus pada pasien. Kemudian dirembak kembali untuk tujuan khususnya. Yang pertama adalah mengembangkan sistem deteksi level cairan infus secara otomatis menggunakan sensor inframerah, kemudian mempermudah pemantauan infus dengan menampilkan informasi secara real time di ruang server, kemudian mengurangi kebutuhan pengecekan manual oleh perawat, dan yang terakhir adalah menjamin penggantian cairan infus tepat waktu untuk keamanan pasien. Selanjutnya adalah dasar teori atau tinjauan pustaka. IR sensor atau infrared sensor adalah perangkat elektronik yang dapat mengidentifikasi fitur tertentu di lingkungan sekitar dengan memancarkan atau mendeteksi radiasi inframerah yang dapat bekerja secara aktif dalam jarak 3-80 cm menurut Borman tahun 2018. Selanjutnya, buzzer. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronik akan menghasilkan getaran suara ketika diberi sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran menurut Shamsul tahun 2018. Yang terakhir, transistor 2N3390. Transistor merupakan salah satu komponen elektronika yang sangat berperan dalam teknologi rangkaian terintegrasi menurut Aminuddin tahun 2011. Terdapat dua jenis transistor bipolar, salah satunya adalah jenis 2N3390 yang tergolong sebagai transistor bipolar NPN. Pada transistor NPN, lapisan basis memiliki tipe P berada di antara lapisan tipe N menurut May tahun 2004. Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama ada infrared sensor, transistor 2N3390, kabel jumper, baterai 9 volt dan soket, software Proteus, buzzer, dan breadboard.
Berikut adalah skema rangkaian dari proyek kami. Selanjutnya yaitu cara kerjanya. Jadi pertama, cara kerja alat kami itu digunakan untuk mendeteksi keadaan infus. Sensor infrared ini mendeteksi keadaan air infus. Sensor infrared terdiri dari dua bagian utama, yaitu LED inframerah untuk memancarkan sinyal inframerah dan fotodioda yang menerima pantulan sinyal tersebut. Menurut Simorangkir atau 2001, sensor itu diletakkan pada samping botol infus. Jika infus masih penuh, sinyal inframerah akan dipantulkan kembali, yang menyebabkan fotodioda menerima sinyal yang sesuai. Kondisi ini diinterpretasikan sebagai keadaan satu yang menandakan bahwa air infus masih ada. Kemudian yang kedua yaitu pemrosesan sinyal oleh komponen elektronik. Ketika sensor mendeteksi adanya air infus atau keadaan satu, sinyal yang dihasilkan oleh sensor akan diteruskan ke rangkaian yang terdiri dari transistor 2N3390. Kemudian diteruskan ke buzzer. Sinyal dari sensor akan masuk ke kaki basis transistor, lalu diteruskan dari transistor ke kaki kolektor, kemudian ke buzzer. Setelah itu aktivasi buzzernya dengan transistor. Setelah menghasilkan keluaran satu, sinyal ini diteruskan ke transistor 2N3390. Transistor berfungsi sebagai saklar elektronik. Saat transistor menerima sinyal satu, transistor akan aktif dan akan mengalirkan sinyal listrik dari sumber daya ke buzzer. Saat inilah buzzernya akan berbunyi. Saat buzzer berbunyi, buzzernya akan bergerak sebagai alarm. Selain itu, buzzer juga akan berbunyi jika level air infus mencapai batas minimum yang ditentukan. Sumber daya untuk sistem ini berasal dari baterai 9 volt yang kami gunakan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tindakan perawat ketika buzzer berbunyi, itu menandakan bahwa infus perlu segera diganti karena airnya habis. Perawat yang mendengar alarm ini dapat segera menyiapkan penggantian cairan infus. Untuk pembahasannya, sensor inframerah bekerja dengan dua LED. LED putih yang memancarkan cahaya inframerah dan LED hitam sebagai fotodioda untuk menerima inframerah. Hasil dari rangkaian ini adalah saat LED putih pada sensor inframerah dipantulkan oleh keberadaan air infus dan diterima oleh LED hitam. Jika keadaan seperti ini, tidak ada arus atau tegangan yang diteruskan ke transistor. Sebaliknya, jika LED hitam tidak menerima inframerah dari LED putih, menandakan bahwa inframerah tidak terpantulkan dan tidak diterima oleh LED hitam. Ini akan memicu sensor supaya sinyal diteruskan. Sinyal dari output sensor akan diteruskan dan masuk ke kaki base transistor. Fungsi transistornya sebagai saklar yang akan diteruskan ke kaki kolektor jika tegangannya mencapai yang ditentukan. Jika tegangan diteruskan akan masuk dari kolektor ke buzzer dan buzzer akan menyala. Nah, setelah mengetahui cara kerja dari alat yang kami kembangkan, maka kami dapat menarik kesimpulan yaitu sistem pemantauan cairan infus otomatis yang menggunakan sensor inframerah ini dapat mendeteksi level cairan infus secara real time. Sensor inframerah yang kami gunakan itu terdiri dari LED inframerah dan fotodioda yang dapat mendeteksi keberadaan air infus dengan memantulkan sinyal inframerah. Ketika level cairan infus mencapai batas minimum, sinyal dari sensor diteruskan melalui transistor 2N3390 untuk mengaktifkan buzzer sebagai alarm. Sistem ini juga dibuktikan dapat memudahkan pemantauan infus tanpa perlu pemeriksaan manual secara berkala perawat yang memastikan penggantian cairan infus dilakukan tepat waktu. Dengan adanya sistem ini, efisiensi dalam pengelolaan cairan infus pada pasien dapat meningkat, memberikan kenyamanan dan keamanan lebih bagi pasien serta memudahkan perawat dalam memantau kondisi cairan infus. Kemudian kami memiliki beberapa saran yang dapat memperbaiki untuk pengembangan alat selanjutnya, yaitu sebelum melanjutkan ke tahap perancangan atau pembuatan prototipe, sebaiknya melakukan riset terkait alat dan bahan yang akan digunakan, serta berkonsultasi dengan dosen pengampu. Hal ini penting untuk menghindari potensi kesalahan akibat pemilihan komponen yang tidak sesuai yang dapat menyebabkan output yang dihasilkan tidak seperti yang diinginkan. Jadi ini adalah hasil dari prototipe alat kami. Saat si infrarednya tidak mendeteksi apa-apa di depannya, dia akan menyalakan buzzernya. Tapi jika depan inframerahnya itu ada sesuatu atau dalam kasus kita ini infus, tidak akan menyalakan buzzernya. Di prototipe kami juga disediakan sebuah saklar untuk menyalakan atau mematikan buzzer untuk mempermudah perawat untuk mematikan buzzer supaya pasiennya tidak terlalu terganggu.
Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan pada penyusunan laporan dan presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Ya, sudah, stop ini.